sih fungsi-fungsi yang harus kita pelajari yang basic dulu lah kalau di Excel? Mereka sih bilangnya VLOOKUP, HLOOKUP, pivot, terus left, mid, dan rect, dan sebagainya. Tapi, kalau boleh bilang nih, dari alumni kita, itu kebanyakan if justru. Fungsinya jago Excel itu cuma 2. Apa tuh? Pertama, matematika, dasar. Yang kedua adalah bahasa Inggris, gitu ya, bahasa asing. Pengalaman kita itu ngebantu ribuan orang itu lolos administrasi CPNS kejaksaan. CPNS? Iya, CPNS kejaksaan. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini saya kedatangan narasumber di mana dia sudah pengalaman kurang lebih sekitar 5 tahun berkaitan dengan Excel. Dan memang Excel ini adalah skill mungkin yang wajib banget teman-teman punya untuk kerja. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya dengar dari Mas Naufal atau Kak Naufal. Halo Kak Naufal. Halo Kang Man, gitu Oke. ya. Punya pengalaman 5 tahun ya di bidang per-Excelan. Iya. Oke, boleh ceritain dulunya kuliahnya apa sampai kok bisa jadi pakarnya lah di Excel. Oke. Jadi salam kenal buat teman-teman gitu ya. Saya Muhammad Naufal di sini gitu ya. Saya buat pendirinya DS Area teman-teman gitu ya, atau DS Area _ID kalau teman-teman lihat sosmednya. Kalau buat latar belakang saya dari S1 IPB ya, jurusan Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, Fakultas Ekonomi gitu. Nah, awal mulai Excel itu waktu itu kerja gitu ya. Kerja pertama kali itu jadi tutor gitu ya. Tapi nggak lama kemudian Tutor apa nih? tutor privat gitu ya. Biasalah kita pas baru lulus atau mahasiswa kan ngajar gitu ya. Tapi setelah itu seiring berjalannya waktu jadi admin di suatu bimbel gitu ya, suatu bimbel swasta di Jakarta gitu. Nah, kurang lebih 3-4 bulan gitu ya. Tapi ngerasa ini bisa Excel nih gitu ya. Tapi sayang banget nih kalau misalkan ilmu kita ini nggak disebarin gitu ya, atau nggak dimonetisasi gitu ya. Nah, akhirnya pas 5 bulan 6 bulan kerja megang Excel admin, dicobain untuk bikin kursus Excel gitu. Waktu itu workshop kecil-kecilan sih, kayak webinar gitu ya. Ternyata antusiasmenya lumayan banyak banget gitu ya. Dan di tahun pertama alhamdulillah waktu itu sampai 1.000 orang tuh dapet kita gitu ya. Pertama kali itu awalnya gitu ya. Akhirnya karena bisnisnya udah makin berkembang gitu ya, akhirnya mutusin resign dari admin bimbel itu. Jadi latar belakangnya kayak gitu. Jadi memang punya pengalaman di bagian admin, dan dari situ kayaknya sayang banget ya skillnya cuman hanya buat rutinitas saja ya. Ya betul. Oke, berarti 5 tahun yang lalu berarti ngebangun DS Area ya? 5 tahun yang lalu. Oke. Nah, kalau saya pengen tahu kenapa sih kita itu penting banget punya skill namanya Excel gitu ya? Oke, Excel gitu ya, khususnya di data ya gitu ya. Dulu pas 2020 gitu ya, ingat banget gitu ya, dosen saya namanya Prof. Bambang gitu ya, sama Prof. Tirdoyo gitu ya dari PB, itu selalu bilang data is the new oil gitu ya. Jadi minyak baru itu data sebenarnya. Nah, tools data itu banyak banget teman-teman gitu ya. Salah satunya ini Excel gitu ya. Jadi kalau nanti ke depannya gitu ya, di era digitalisasi yang makin masif, apalagi AI nih, AI itu kan sebenarnya dia mempelajari data-data yang udah di training ya, data trend gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa pahamin tools pengolahan data gitu ya, khususnya Excel deh yang paling basic dulu lah gitu ya, di luar Python, SQL dan sebagainya gitu ya, kita nanti bakal ketinggalan gitu ya, atau kita bakal kalah di lapangan kerja gitu ya. Apalagi kan saingannya makin banyak gitu ya. Jadi pentingnya Excel tuh itu. Terus yang kedua, Excel itu lebih ke tugas-tugas untuk kustomisasi gitu ya. Jadi biarpun ada AI pun nanti Excel sebenarnya nggak tergantikan gitu ya. Kenapa? Karena otomatisasi itu kan dari data trend gitu ya. Biasanya itu pengulangan gitu ya. Hal-hal yang berulang itu yang bisa digantikan gitu ya. Sedangkan penggunaan Excel itu nggak berulang. Setiap case tuh beda bang. Ya, contoh cleaning data. Cleaning data itu kan macam-macam ya gitu ya. Ada yang cleaning data itu dia cuman nginput data kosong ya, di entry jadi 0. Ada yang ngapus data duplikat gitu ya. Ada yang harus dicari 1-2 penggalan katanya yang sesuai gitu ya, misalkan dengan rumus if gitu ya. Jadi kan terlalu kostumisasi nih ya. Karena banyak banget kostumisasi gitu ya dalam pekerjaan atau assignment-nya gitu ya. Ya AI sih nggak bisa menggantikan Excel ya, tapi bisa membantu gitu ya, kasih clue gitu ya, atau kasih step by step-nya bisa, cuman buat gantiin 100% itu enggak gitu ya. Karena sebenarnya Office tuh udah punya produk AI tuh dari 2018 pengembangan Office
gitu ya. Jadi Microsoft Office itu udah punya AI juga, tapi lagi-lagi gitu ya, AI di Office itu ya entah 365, entah produk Office itu nggak bisa menggantikan Office Work yang sekarang gitu ya. Tetap aja butuh namanya pengetahuan, struktur rumusnya gitu ya, atau pengetahuan kita tentang data gitu ya. Karena AI itu cuma ngebantu doang nantinya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, Mas. berarti AI itu lebih ngebantu untuk baca polanya, kemudian kalau ada yang belum kita ketahui mungkin bisa tanya ke situ daripada googling ya. Betul, advice gitu kurang Nah, lebihnya. karena lebih cepat ya. Kalau dulu kan kalau kita zamannya mungkin kalau mau cari rumus sesuatu tuh harus googling, kalau nggak YouTube dulu cari kan. Betul, Nah, betul. itu kan lama ya. Betul, lama banget, lama banget. Dan belum tentu sesuai case-nya Iya. gitu. Karena kita kan, oh iya di Excel itu kan ada sesuatu, misalnya saya pengen kategori ini dimasukkan dalam range ini gitu kan. Nah itu kan perlu ada rumus khusus gitu ya. Betul. Kadang kita harus combine ya, Betul. antara if atau dengan apa. Betul, betul, Nah, betul. oke. Atau kalau kita ngambil data, ada pakai query, ada pakai apa ya. Ya, betul, betul, betul. Oke, nah ini kalau selain itu memang Excel ataupun spreadsheet, spreadsheet sama nggak sih? Sama. Mirip persis ya? Mirip persis. Paling pengembangannya aja sih. Oh, Iya. oke. Berarti Excel maupun spreadsheet mereka wajib tahu berarti ya? Iya, wajib tahu. Oke, nah, Gitu. saya pengen tahu nih datanya. Kira-kira dari DS Area emang ngelihat ada berapa banyak atau pengalaman gitu ya? Emang anak-anak itu atau sekarang-sekarang itu ya, orang-orang tuh belum bisa pakai Excel atau gimana? Oke, pengalaman ya. Biasanya kalau di pelatihan Excel tuh saya ngajar pertemuan awal kan. Oke. Ya, pertemuan-pertemuan awal yang buat bimbing yang baru-baru banget lah gitu Oke. ya. Nah, kayaknya hampir 50% ya, 50% orang yang masih kagok dengan Excel gitu ya. Gitu ya. Mungkin dia ngerasa bisa tapi kita pas dikasih soal tuh agak ribet gitu ya. Sesimpel sebenarnya buat table gitu ya, Mas. Oke. Gitu ya. Table atau data tabulasi itu kan sebenarnya statistik deskriptif yang harusnya itu kalau menurut saya pribadi gitu ya, harusnya sih setelah kita lulus SLTA gitu ya, itu sebenarnya kita bisa gitu ya. Cuman masih banyak yang kagok gitu ya. Tapi berarti kan kita kita kan bisa tawarin solusi nih gitu ya. Misalkan jelasinnya lebih pelan. Oh, ternyata masih banyak ya yang butuh pelan-pelan nih buat tabelnya gitu ya. Atau ternyata pelan-pelan ya butuh baca data tabelnya gitu ya. Kita harus jelasin lagi. Jadi kurang lebih setengahnya ada sih Mas gitu ya. Lulusan itu baik itu dia lulusan strata maupun dia lulusan yang SLTA gitu ya. S1 juga. Iya, S1 juga banyak. Ya, kalau kemungkinan sih menurut saya pribadi ya, ini pandangan pribadi, mungkin di jurusannya gitu ya, di kuliahnya itu jarang pakai Excel atau jarang olah data. Dia biasanya mungkin pakainya PPT gitu ya, atau Word gitu ya, penyusun skripsi. Jadi menurut saya lumrah sih gitu ya. Wajar aja sih kalau misalkan belum bisa Excel gitu ya. Cuman disayangkan aja kalau misalkan basicnya masih belum tahu, tapi is okay lah. Banyak banget ya. Secara ini memang sekitar 50%, berarti ya lumayan banyak itu. Banyak Lumayan banget itu. bisa. Nah, kalau untuk penerapannya sendiri nih untuk Excel ya, itu tuh sebenarnya lebih banyak digunakan untuk apa aja sih pekerjaannya? Yang pasti berkaitan dengan data ya. Data itu kan banyak nih jenisnya. Data itu kalau dari skala pengukuran aja ada 4 jenis nih. Apa ya, dari skala pengukuran nominal, ordinal, interval, rasio. Oh. Kalau misalkan di statistika itu dibagi jadi 2 lagi garis besarnya. Intinya data kategorik dan data numerik. Nah, dari situ aja kalau kita lihat cara ngolahnya juga beda nih. Ngolah data numerik dan ngolah data kategorik. Pembuatan grafiknya juga beda. Nah, Excel ini ngebantu kita lebih mudah buat kelolanya dibandingkan tools-tools lain ya. Misalkan kayak tools Stata, tools SPSS. Excel itu lebih lebih customize. Gampang banget buat kita customize-nya kalau di Excel. Terus lebih ramah untuk pemula yang mau terjun ke dunia data, yang mau terjun ke dunia administrasi. Dan fungsi Excel itu bukan sekedar ngolah data doang atau manipulasi data doang. Ya, dia buat ngerekap data, dia juga buat kasih statistik deskriptif atau gambaran umum dari suatu hasil pengukuran gitu ya, atau hasil pengamatan. Kurang lebih kayak gitu. Hampir semua pekerjaan nggak sih itu tuh pakai Excel ya? Hampir. Even misalnya kalaupun nggak ada berkaitan dengan Excel, itu pekerjaannya kan kalau yang Excel paling di bidang keuangan, administrasi, Betul. ataupun ya banyak rata-rata di admin lah ya. Tapi sebenarnya kalaupun di pekerjaan yang lain butuh juga sih, kayak nanti ketika mereka melaporkan pekerjaan, seandainya jadi KOL ataukah jadi sosmed spesialis, nah pasti butuh kan namanya untuk laporan OKR atau Betul. KPI, itu kan pakai Excel kan? Betul. Termasuk sebenarnya ini Mas, Oke. di perawat atau rekam medis itu kan juga banyak pakai Excel gitu Oh, ya. iya. Ya, di salah satu rumah sakit saya lihat perawatnya kalau laporan dari hasil pasien itu ya datanya diinputnya ujung-ujungnya ke
Excel juga gitu ya. Padahal tuh ranah kesehatan kan yang notabene-nya jauh lah dari keuangan. Itu tetap butuh Kang Man. Berarti memang semua lini lah ya. Iya, semua lini semua. Makanya ini jadi skill yang wajib banget ya. Hmm. Tapi sayangnya, realitanya memang orang-orang belum jago atau belum Iya. mahir lah ya. Belum mahir. Oke, nah karena ini belum pada mahir, kira-kira gimana sih biar teman-teman tuh sadar bahwa Excel itu sangat penting banget. Hampir semua bidang itu butuh banget Excel gitu ya. Kenapa? Karena Excel itu tadi tuh, ya dia buat olah data, buat nginput data, buat ngerangkum data dan sebagainya. Lalu gimana nih caranya biar lebih gampang mudah pahamin? Kalau kita sih di DS area gitu ya, teman-teman nanti bisa cek gitu ya di dsarea.id. Kita tuh ngejelasin dari strukturnya, struktur rumus per rumusnya gitu ya. Kita selalu tekankan rumus Excel tuh jangan dihafalin. Ya, jadi belajar Excel tuh sebenarnya sama kayak belajar matematika atau fisika gitu ya. Jadi rumusnya itu jangan dihafalin, tapi dipahamin konsepnya. Contohnya kayak Gitu gimana? ya. Contoh gini, contohnya rumus if gitu ya. Rumus if itu jangan dihafalin, rumus VLOOKUP itu jangan dihafalin. Yang penting teman-teman tahu, oh if itu untuk mengeluarkan output tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Ya, nantinya kriteria tertentunya ditaruhnya di mana? Oh, di logical value. Logical value. Nanti outputnya di mana nih? Output tertentunya. Output tertentunya teman-teman bisa taruhnya di value if true-nya atau di value if false-nya di dalam rumus if itu. Tapi kalau teman-teman ngafalin gitu ya, percaya sama saya nanti bakal pusing banget karena too much information gitu ya. Kebanyakan struktur rumus Excel tuh mirip Mas gitu ya, Kang Man. Jadi gini, contohnya di VLOOKUP. Di VLOOKUP itu rumusnya dari lookup underscore value, table array, call index num, nah terakhirnya result up. Di HLOOKUP itu strukturnya sama, gitu ya. Kalau kita udah hafalin strukturnya, konsepnya, kalian gak usah hafalin lagi tuh. Kalian cukup lookup value artinya apa, table array artinya apa. Karena di VLOOKUP dan HLOOKUP yang membedakan cuma di dua terakhir aja, gitu ya. Jadi kalau di VLOOKUP itu kan dia mengambil data secara vertikal. Dia namanya call index num. Betul. Di struktur rumusnya. Tapi kalau di HLOOKUP diganti jadi raw index num. Oh, Ya, iya, jadi benar. nomor baris indeks. Ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kan nggak perlu dihafalin banget. Sama juga di rumus dget dan database. Ya ujungnya sama kayak field, kriteria, udah field kriteria gitu ya. Rumus-rumus yang belakangnya if sama semua gitu ya. Strukturnya ya, mau itu sum if, average if, count if. Jadi kalau teman-teman udah paham struktur rumusnya, teman-teman pasti nggak bakal bingung. Dan paling penting saya pernah selalu ajarin gitu untuk jangan pernah dihafal deh rumus Excel. Yang penting kalian tahu konsepnya, tahu cara baca panduannya, udah oke. Tapi sebenarnya Gitu. kan di Excel tuh ataupun spreadsheet ketika kita mau ngetik sama dengan apa sebenarnya udah ada rekomendasi kan ya. Harus dimasukin ini. Misalnya value apa. Yang tadi yang dibilangin ya. Sebenarnya udah dibantu kan sebenarnya dari Excel atau dari spreadsheet sendiri. Betul. Di spreadsheet sih khususnya. Kalau di Excel sih masih belum ya. Spreadsheet sih udah langsung dibantu. Cuman yang nggak terlalu spesifik banget ya. Problemnya tuh beda-beda ya. Tapi kalau dia yang langsung autofill gitu ya. Misalkan kita ngisinya ngejumlahin produk mana yang paling laku. Oke. Gitu. Itu mungkin Excel gampang lah. Tapi kalau misalkan coba dong jumlahin produk yang paling laku tapi berdasarkan kode produk sekian dan kota sekian. Oh, itu kan lebih banyak kriterianya. Metriknya tambah lagi ya. Matrixnya tambah lagi. Biasanya itu nggak ada rekomendasi nggak tuh nggak ada biasanya. Preset gitu ya. Gitu. Tapi kalau simple aja biasanya itu ada. Oh iya. Gitu ya. Kalau sekedar sum, average doang itu biasanya ada. Iya, gitu. iya, Tapi kalau udah ada sum if s itu biasanya udah nggak ada. Oke, ini udah mulai ke bahas ke teknik sih sebenarnya. Cuman nanti ini sebenarnya di segmen 2. Iya. Cuman saya penasaran. Iya. Oke, tapi secara lowongan pekerjaan nih ya, kan DS Area mungkin sudah bantu orang-orang untuk bisa bisa bekerja atau naik level ya untuk teman-teman. Nah, lowongan pekerja sendiri untuk saat ini berapa banyak yang mewajibkan kemampuan Excel atau spreadsheet lah gitu? Ini lowongan kerja yang masuk ke kami ya, baik dari rekanan outsource, baik dari sosial media gitu ya, atau perusahaan yang langsung itu 70% tuh butuh Office, khususnya Excel. Dari 70% ini sekitar 60% lebih ya gitu ya, itu Excel. Jadi 70%-nya Office, berarti kan ada Excel, ada Word, ada PPT. Dari 70% lagi tadi masuk lagi nih, 60%-nya cuma butuh Excel-nya doang. Jadi 40% Excel-nya. Betul, banyak banget yang masuk ke kita ya. Nah, kalau nggak salah di CPNS 2024 beberapa posisi untuk SLTA itu juga teman-teman diwajibkan untuk bisa Office atau sertifikat komputer. Oh iya, Gitu. ada harus dari BNSP gitu ya? Iya, harus dari BNSP atau dari lembaga pelatihan kayak gitu. Nah, itu ada di Kejaksaan sih yang banyak di tahun lalu ya, di 2024 gitu ya. Kalau untuk Excel sendiri sebenarnya bisa menjadi salah satu alat untuk mengefisiensi pekerjaan nggak sih? Pasti banget dibandingkan teman-teman data tabelnya itu ditulis tangan gitu ya, lebih mudah pakai Excel lah. Jelas banget, clear banget gitu ya. Excel tuh
bantu banget pekerjaan kita. Realnya kayak gimana nih? Mungkin teman-teman biar tahu. Contoh realnya, teman-teman bisa bikin kalender ya, kalender buat tugas kalian. Misalnya kalian hari ini mau ngapain, to-do list kalian lah ya. To-do list kalender kalian tuh bisa pakai Excel. Terus buat jadwal scheduling sesuatu, misalnya kalian ada acara apa, atau misalkan mata kuliah, atau jadwal sekolah, atau jadwal pekerjaan, jadwal meeting, itu kalian bisa pakai Excel. Terus buat ngolah data lebih, dan kalian pengen disimpulkan dalam bentuk grafik, itu kalian bisa pakai Excel. Jadi bener-bener Excel tuh powerful banget. Kemudian kalau untuk Excel ini apakah bisa disamakan dengan alat-alat yang tadi ataukah memang itu tuh seperti apa gitu? Saya pernah bilang ke alumni ini, Indonesia tentang data gitu, kita tuh nggak sophisticated itu atau nggak secanggih itu. Even data analis pun, perusahaan gede pun masih banyak yang toolsnya cuma Excel doang. Kecuali teman-teman mau ke luar negeri gitu ya, misalkan mau ke Middle East, mau ke Timur Tengah, mau ke Jepang, atau mau ke US, ya mungkin kalian bolehlah, kita harus paham kayak SQL, harus paham Python dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di kita di dalam negeri ini, Excel tuh masih powerful banget karena nggak semua perusahaan itu punya database center yang banyak banget. Karena Excel itu sebenarnya efektifnya itu kalau datanya kurang dari 10.000. Kalau di bawah 10.000 raw atau baris, itu dia masih efektif gitu. Tapi kalau udah di atas 10.000 itu kayak Python. Tapi kekurangannya Python dan Power BI, kalau kalian buat entry data, teman-teman, itu jauh lebih ribet, jauh lebih sulit. Di Python kalian juga harus paham sintaksnya, udah sampai mana, ada tipe atau enggak. Tapi kalau di Excel kalian kan tinggal masukin ke sel-sel tertentu, tinggal buat table dan sebagainya. Jadi lebih mudah juga dipahamin. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau Airtable familiar, Mas? Airtable sih kurang familiar. Tableau sih, Tableau sama Power BI gitu. Oke. Masih banyak sih platform ya. Atau cuman memang secara ini kalau di Indonesia penggunaan Excel masih banyak ya. Masih banyak banget. Kemudian kalau untuk kan Excel ini sesuatu yang mungkin kata orang males ya, rumus-rumusnya hafalin. Nah, kemudian adalah ChatGPT misalnya. Bisa kok ngerjain kayak gitu menurut Mas Nova? ChatGPT oke lah gitu ya. Mungkin bisa ngebantu advice, tapi nggak 100%. Apalagi kalau teman-teman lagi tes kerja nih. Kalau misalkan biasanya kalau salah syarat lowongan kerja yang ada Excel-nya, pasti kalian dites bisa atau enggak, terus nilai Excel kalian berapa. Selalu kalau kalian terbiasa pakai ChatGPT, nanti pas dites ya bakal bingung, apalagi kalau misalkan device-nya atau komputernya dari perusahaan itu tesnya. Nah, terus yang kedua gini, pengalaman saya kalau misalkan kita pakai ChatGPT, sebagus apapun prompt-nya, itu hanya kasih jawaban. Jadi mungkin kalian tahu rumusnya, tapi kalian nggak ngerti strukturnya. Kenapa sih rumus ini dimasukin ini? Kenapa sih rumusnya begini? Nah, ini yang bakal jadi fatal. Nah, syukur-syukur begini, rumus Excel tuh jangan dipahamin, jangan dihafalin, tapi dipahamin konsepnya. Kalau kalian pakai ChatGPT pun kalian tahu, oh iya ya, kalian bisa baca strukturnya. Jadi nanti ketika next ketemu studi kasus yang sama soalnya, kalian bisa paham bahkan tanpa ChatGPT. Jadi ChatGPT itu cuma hanya membantu aja. Jadi belum bisa nge-replace atau ngebantu 100% banget gitu. Enggak lah. Karena kan lagi-lagi ya, pekerjaan tentang data administrasi itu kan customisasi kan. Tiap orang beda-beda nih masalahnya. Ya, masalah Kang Man, masalah saya kan beda nih. Pakai Excel. Bisa jadi nanti yang lebih ribetnya Kang Man gitu ya. Asalnya simple banget, cuman sum doang, cuman average doang. Kalau itu, ya itu tadi lagi-lagi customisasi sih, masalah customisasi itu. Jadi ChatGPT itu nggak bisa nge-replace 100% ya. Tapi ChatGPT jujur ngebantu asalkan kita tahu prompt-nya, tapi lagi-lagi nggak bisa menggantikan. Berarti kita kalau mau tahu prompt-nya, berarti kita harus memahami juga tadi ya form logiknya itu kenapa harus ini, kemudian kenapa pakai if, kenapa pakai pola ini, faktornya kenapa harus kayak gini. Betul. Itu kita harus paham juga. Itu sebenarnya belajarnya di mana aja sih kalau bisa benar-benar Excel? Belajarnya ya tentu kalau misalkan itu dari platform gitu ya, dari platform kayak misalkan kayak kita gitu ya, di area.id. Terus teman-teman kalau misalkan di perkuliahan juga beberapa jurusan sih dapat. Contohnya saya di Fakultas Ekonomi juga dapat dulu di IPB. Cuman pengalaman saya pribadi sih nggak se-advance itu juga ya. Seingat saya sih cuma sum if sama pivot table aja tuh. Sama kuliah, jujur ya. Sama kuliah di ekonomi, saya sih cuma itu aja yang kepake gitu ya. Padahal lebih advance banyak banget nih, ada VLOOKUP, ada lookup. Nah, hal-hal yang lebih advance itu di mana ya, di lembaga-lembaga pelatihan atau lembaga-lembaga kursus itu. Gitu ya. Terus yang ketiga di sekolah. Kalau dulu sih saya kan pakai KTSP nih dulu kurikulumnya. Dulu ada TIK. Paling dari situ belajar ya. Kalau dari Excel sendiri ada nggak sih modul pembelajaran atau platformnya? Ada. Jadi kalau teman-teman cek Excel, searching aja Excel Help. Ya, itu nanti banyak banget panduannya. Tapi ya dalam bahasa Inggris ya. Defaultnya bahasa Inggris gitu. Kalau teman-teman
bahasa asingnya oke, ya bolehlah kalian baca-baca dari situ. Tapi tuh assignment-nya atau studi kasusnya nggak terlalu advance, cuman contoh simple aja sih. Pengalaman pribadi ya, ya belajar dari situ sih simple-simple Dulu aja. belajar dari mana nih? Kalau dulu saya belajar dari kuliah gitu ya, tapi Oke. paling banyak sebenarnya justru pas SMA, jujur ya dari TIK. Oh. Justru, ya dari pas kuliah jujur dikit banget pakai Excel. Terus yang ketiga di Excel Help. Selebnya. Ya Excel Help. Terus yang keempat ya karena kerja admin gitu ya, mau nggak mau kan kita harus banyak belajar, entah dari buku, entah dari YouTube, entah kita cari sendiri, dan itu nguliknya lama banget gitu ya. Pengalaman sih, belajar dari pengalaman juga. Oke, makanya ini udah 5 tahun ya, lebih fokus ke Excel ya. Betul. Nah, sekarang kita lebih ke apa sih fungsi-fungsi harus kita pelajari yang minimal, yang basic dulu lah kalau di Excel. Kalau di sosial media, teman-teman lihat, mungkin ya karena sosial media itu kan paling satu dan lain hal tuh mirroring lah kontennya, Oke. gitu ya. Mereka sih bilangnya VLOOKUP, HLOOKUP, terus mereka bilangnya pivot, terus left mid dan right dan sebagainya. Tapi kalau boleh bilang nih dari alumni kita yang saya dapat bocoran-bocoran soalnya gitu ya, bocoran-bocoran soal tes entah dari PTA, PTB, PCC itu kebanyakan if justru. Ya, if banyak banget dipakai buat tes kerja. Kenapa? Karena kostumisasi kan. Kan tadi pengertian if itu kan juga dia buat nyari output tertentu dari kriteria tertentu. Yap. Makanya perusahaan demen banget tuh kasih soal-soal yang ujungnya pakai if atau multi if atau if nanti digabung dengan apa. Oke. Gitu ya. Tapi sebelum paham if, kalian harus paham string function kayak left, mid, dan right. Nah, sebelum paham itu juga, ya kalian harus punya basic matematikanya. Nah, kebetulan nih, kalau di kita sih diajarin juga nih basic matematikanya, Mas. Maksudnya basic Gitu ya. matematika kayak gimana tuh? Contoh gini, kita harus bisa bedain lebih besar dengan lebih besar sama dengan. Oh, Lebih kecil dengan lebih kecil sama dengan. Sama dengan. Gitu ya. Lawan kata lebih kecil itu apa? Gitu ya. Ah, Lebih iya. kecil kebanyakan orang mungkin jawabnya lebih besar gitu Iya. ya. Tapi itu kalau di logical function di if gitu ya, di rumusnya itu salah. Jadi lebih kecil tuh sebenarnya lawannya dia lebih besar sama dengan. Ya, jadi lebih kecil lawannya lebih besar, dia nggak pakai sama dengan, lawannya pakai sama dengan. Gitu ya. Itu kita ajarin juga tuh gitu ya. Jadi basic matematiknya kita ajarin juga. Karena fungsinya jago Excel itu cuman dua. Apa tuh? Gitu. Pertama matematika dasar, yang kedua adalah bahasa Inggris gitu ya, bahasa asing. Karena banyak rumus Excel yang sebenarnya dari terjemahan bahasa Inggris, left itu kan terjemahan dari bahasa Inggris. Oh iya. Mid, right gitu ya. Jadi kalau kalian bisa sedikit basic Englishnya dan basic matematiknya itu bakal mudah banget. Tapi kalau bisa kita sih pasti ajarin gitu. Nah kan ada yang gampang juga lah, kayak saya ribet-ribet lah pakai rumus pakai ini. Ada pakai pivot table aja lah biar cepet. Nah, gimana menurutnya? Pivot table itu kan digunakan untuk ngerangkum data. Nah, ngerangkum data ini ada proses agregasi data. Oke. Jadi teman-teman agregasi ini apa? Jadi kalau teman-teman simpelnya agregasi itu kayak sum, average, max, min, count itu agregasi. Statistik deskriptif atau gambaran umum dari statistik deskriptif itu adalah agregasi data. Nah, hal-hal yang melibatkan agregasi data itu memang bisa simpelnya pakai pivot. Ya, contoh sum if, average if, count if itu bisa digantikan dengan pivot. Tapi kalau buat if-nya aja, misalkan gini, jika dia golongan 3A, gajinya sekian. Atau jika dia izinnya 1 kali, potong gajinya sekian. Cutinya sekian kali, gajinya sekian. Nah, itu nggak bisa pakai pivot, gitu ya. Itu logical function. Jadi yang bisa digantikan, bukan digantikan ya, tapi yang bisa dipermudah oleh pivot itu adalah yang data yang perlu agregasi aja, sum, max, min, average, dan count. Tapi kalau dia bukan agregasi, kalau dia logical, ya dia nggak bisa. Atau dia ngambil data, misalkan ngambil data dari data referensi bentuknya vertikal, VLOOKUP, atau ngambil data dari table yang sama, gitu ya, tapi dari kolom berbeda, index and match. Nah, itu nggak bisa digantikan oleh pivot table. Hanya kalau ngerangkum data, dan itu rangkumnya juga kalau ada agregasi. Tapi kalau nggak agregasi, itu nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Berarti pivot nggak bisa ngebantu semua ya? Iya, nggak bisa ngambil semua, gitu ya. Tapi berarti bener harus bener paham fungsi-fungsi minimal yang if itu tadi ya? Betul, Oke. betul. If, VLOOKUP, kemudian nanti yang dasar-dasar matematika tadi ya, Iya. kayak lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama kecil, dengan, betul. atau lebih besar dan sebagainya. Oke. Nah, kalau itu kan istilahnya kayak pola atau itu kan rumus lah ya. Nah, gimana sih biar kita itu latihan gitu ya, latihan tapi nggak kayak kecapean. Oh, saya tuh harus rumusnya itu apa? Sampai ya udahlah saya nyerah gitu, lupa dan sebagainya. Nah, itu gimana biar nggak Oke. biar selalu nempel gitu? Oke, tadi yang pertama kan saya selalu bilang tipsnya ya gitu ya. Tipsnya tuh jangan pernah dihafalin rumusnya, tapi pahamin strukturnya. Struktur rumus dari tiap-tiap rumus itu kan beda-beda ya, tapi biasanya sama-sama aja tuh. Terus yang kedua gitu ya, ketika kalian dapat study case gitu terus di kasus, kalian itu ketika mau pakai rumus Excel, kalian langsung outlook-nya atau lihat ke depan itu outputnya apa. Contoh gini, outputnya nanti data. Rumus Excel itu yang outputnya data itu index, VLOOKUP, HLOOKUP.
sama if kalau dia ada kriteria tertentu. Oke. Terus lihat dulu studi kasusnya, ada kriteria tertentu nggak? Oh ada, gitu ya. Outputnya suatu data nih, ya. Jadi ya saya bilang data itu kan bisa data kategorik, bisa data numerik, bisa data teks, bisa data angka. Nah, kalau dia ada kriteria tertentu, oh berarti nggak bisa pakai indeks. Berarti bukan pakai VLOOKUP, berarti pakainya adalah if. Ya, tapi kalau misalkan di data referensinya udah ada, kriterianya udah ada tabel referensinya. Oh, berarti bisa nih kalau ngambil datanya pakai vertikal, pakai VLOOKUP. Jadi kurang lebih kayak gitu Kang Man. Jadi tipsnya dua itu aja. Jadi outlook ke depannya gitu ya. Tadi yang pertama itu adalah pahamin strukturnya, jangan dihafalin. Oke, Gitu. itu yang dihafalin ya. Betul. Oke, nah ada nggak sih buat atau tips gitu selain tadi latihan memahami itu ya, latihan-latihan kita harus kayak gimana latihan-latihannya gitu? Yang pertama dari latihan yang simpel dulu. Kayak belajar buat grafiknya dulu, pilih grafiknya, belajar buat table, belajar yang simpel kayak sum average dan sebagainya. Nanti ketika kita udah lancar di sana ke rumus-rumus yang satuan aja, nah nanti kita baru mulai cari studi kasus yang rumusnya itu double, kayak multi if, kayak index and match, itu kan digabung. Iya. Nah, itu baru ke situ stepnya. Nanti kalau udah ke situ, nah baru ke nomor 3. Nomor 3 itu apa? Kalau misalkan datanya harus di cleaning dulu atau dibersihin dulu datanya. Misalkan ada data kosong di input dengan 0 atau ada data duplikasi, gimana cara ngapusnya, baru ke situ. Nah, itu step-stepnya. Yang keempat baru nanti kita belajar kayak buat aplikasi, makro dan sebagainya. Jadi stepnya kurang lebih gitu, 4 stepnya. Bikin aplikasi, oh dari situ bisa dibikin aplikasi. Bisa. Biasanya kalau di kita gitu ya, di DS area itu kita bikin aplikasi kayak kasir sih Mas. Pakai kasir. Iya gitu. Oh. Ya aplikasi kasir atau inventory. Gitu ya. Biasanya gitu Kang. Jadi buat ngecek ya, kode sekian muncul terjual atau belum, atau stok berapa lagi gitu ya. Betul, produk sekian masih ada di stoknya nggak atau enggak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Biasanya itu sih yang kita buat. Oke, itu pakai Visual Basic ya? Atau Iya makro. apa makro? Pakai makro. Oke. Nah, itu sulit nggak sih? Jujur kalau misalkan baru terjun langsung ke makro itu lumayan sulit ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah belajar rumusnya, ikutin step by stepnya tadi, itu lebih mudah. Justru pengalaman saya ngajarin gitu ya, tutoring gitu ya, lebih susah pelajarin step-step awal ke tengah gitu ya. Maksudnya kayak gimana? Tadi ada 4 step itu lebih susah pelajarin step 1 dan 3 gitu ya. Sampai 3 nih yang lebih susah diajarin. Oke. Gitu ya. Tapi kalau teman udah paham 1 sampai 3, mau ke makro itu gampang banget. Oh, Gitu ya. Karena udah logika kuat. itu ya? Iya, karena logikalnya udah kuat nih. Dia di if logikalnya udah kuat, di VLOOKUP udah kuat. Nah, teman-teman tinggal aplikasikan aja di makro. Sebenarnya kan makro kan cuma nge-record aja, nge-record rumus secara berulang aja kan. Karena lebih mudah banget. Jadi kalau pakai makro, belajar makronya aja, kalau kalian udah paham rumus-rumusnya gitu ya, atau konsepnya, itu kayak cuma sejam 2 jam udah dapat gitu ya, jujur ya. Tapi kalau misalkan kalian belum bisa, ya bakal susah karena harus paham if-nya juga, harus paham lookup-nya, VLOOKUP-nya dan sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, kalau Excel datanya bisa online nggak sih? Atau cuman hanya offline aja gitu? Oke, bisa. Kalau online itu gitu ya, biasa sih pakai spreadsheet ya, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pakai MS365 yang asli ya, itu bisa online. Jadi itu Buat kerja bareng gitu ya? iya, buat kerja bareng itu bisa gitu ya. Oke, tapi kalau untuk saat ini spreadsheet powerful nggak sih? Powerful banget gitu ya. Karena kan dia collaboration-nya. Gitu ya. Kebanyakan di kerja itu pasti collaboration kita. Gitu ya. Oke. Apapun itu ya, kerjaannya pasti collaboration itu penting banget. Sama nggak spreadsheet untuk kayak misalnya dari situ bisa bikin visualisasinya, bikin aplikasinya kayak gitu, bisa nggak sih? Secara general, spreadsheet itu lebih lengkap di fungsinya atau rumusnya, tapi dia kalah di fitur. Itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini, misalkan fitur duplikasi data, fitur makro, fitur conditional formatting, fitur pivot, itu lebih enak di Excel, gitu ya. Di spreadsheet sih pelan-pelan ngelengkapin fitur itu ya. Ya fitur data analysis, fitur data toolpack, tools itu VBA, itu lebih banyak di Excel. Ya fitur ya. Kalau fitur kan kita nggak pakai rumus kan, cuma klik aja. Nah fitur form. Tapi kalau rumus gitu ya, itu lebih lengkap di spreadsheet. Contoh beberapa Excel tuh nggak ada rumus filter. Filter apa tuh? Rumus sama dengan filter gitu ya. Tapi di spreadsheet tuh ada. Terus rumus XLOOKUP. Beberapa Excel tuh nggak ada. Misalkan 2007, 2010 itu biasanya nggak ada XLOOKUP. Itu kayak gimana tuh? XLOOKUP itu kan dia pengganti index and match juga. Dia kan buat ngecari data berdasarkan kriteria tertentu gitu ya. Satu table yang sama tuh biasanya gitu, itu XLOOKUP. Nah itu di beberapa Excel nggak ada Kang gitu ya. Tapi di spreadsheet ada. Jadi kalau teman-teman rumusnya nggak lengkap di Excel, biasanya pindah ke spreadsheet dulu. Tapi kalau fitur tetap Excel lebih powerful dibanding spreadsheet. Ya, spreadsheet kan pengembangan aja ya. Tapi nanti saya ngeliat outlook ke depannya, saya yakin sih fitur-fiturnya nanti makin lengkap spreadsheet ya. Cuman masih
masih long way to go mungkin. Gitu ya. Tapi untuk sertifikasinya Spreadsheet sama Excel sama nggak sih atau beda-beda? Sebenarnya buat sertifikasi itu beda gitu ya. Hmm. Tapi kalau dari perusahaan sih saya yakin ngelihatnya sama aja lah. Karena kan Spreadsheet itu basicnya pakai Excel. Yang membedakan yang fitur-fitur tadi ya. Yang di Excel bahkan lebih lengkap fitur-fiturnya. Kalau di Spreadsheet enggak. Jadi kurang lebih gitu sih. Oke, Gitu. berarti kalau untuk sertifikasi lebih baiknya pakai Excel dulu. Iya, pakai Excel. Oke. Gitu ya. Biasanya kalau bisa Excel, dia Spreadsheet nggak kagok. Tapi kalau dia Spreadsheet aja, kayak Excel kagok. Karena Excel lebih banyak fiturnya. Gitu ya. Fitur lebih banyak. Kalau di sini pengalaman dari Desarea kan sudah ngajar ya sampai kurang lebih 5 tahun. Ada nggak sih cerita di mana mereka itu sudah belajar Excel yang awalnya nggak dapat kerja ataupun yang stuck gitu karirnya cuma di staff aja tapi tiba karena kemampuan Excel terus dia bisa melesat gitu. Kalau itu banyak banget mas, gitu ya, banyak banget. Kita biasanya kalau yang inspirasi banget, biasanya kita jadi testimoni nih. Mungkin nggak bisa sebut perusahaan-perusahaannya ya, di mana aja gitu ya. Tapi MT di perusahaan manufaktur gitu ya, MT di bank gitu ya, itu kebanyakan dari kita juga gitu ya. Itu kepake banget. Entah dia di tes kerjanya, entah dia di CV-nya, terus buat mahasiswa yang mau magang, misalkan mau keterima magang nih, cari tempat magang. Kalau dia bisa basicnya, itu biasanya lebih mudah keterimanya, gitu ya. Biasanya sih kalau di alumni kita tuh menangnya di tes Excel-nya. Kalau yang kalah biasanya sih di kayak wawancara, psikotes gitu lah. Gitu Kan ya. itu beda. Iya, tapi itu udah beda cerita ya. Tapi sekarang kita sih udah mulai kasih tutorial buat wawancara psikotes dikit-dikit sih. Oh, tips-tipsnya lah ya. Iya, tips-tipsnya aja. Tapi kurang lebih gitu. Gitu ya. Banyak banget kok ada yang kayak 2 tahun gitu ya, nggak dapat, tapi ketika udah Excel, dia baru dapat kerja. Karena dia kendalanya, kesulitannya biasa di tes Excel-nya itu. Gitu. Biasanya penghalang dapat kerja tuh kalau nggak tes Excel, psikotes. Udah itu. Di luar itu baru pertamanya paling administrasi. CV kalian harus rapi, harus bagus. Tapi itu nggak seberapa lah gitu ya. CV kan yang penting isinya kan. Gitu ya. Mau CV kalian desain, ATS, yang penting isinya kan. Kalau dampaknya spreadsheet ataupun Excel buat bisnis ataukah buat kerja yang paling powerful tuh buat apa sih mas? Kalau buat kita ngambil keputusan apapun nih di bisnis gitu ya, sebenarnya nggak cuma bisnis gitu ya, di hidup kita gitu ya, di hidup kita itu harus berdasarkan dari data gitu ya, karena data itu bentuknya itu hasil pengamatan sebelum-sebelumnya kan, gitu ya. Contoh teman-teman misalkan punya 10 produk nih, kalau kalian nggak ngerekap di Excel, nggak ngerekap dengan rapi, terus kalian nggak ngitung persentase produk mana yang paling laku, kalian bisa salah angka. Misalkan produk yang paling laku tuh A, persentasenya. A itu biasanya laku di bulan Juli sampai September. Tapi di bulan Juli September ini kalian bukannya promosiin produk A, malah kalian produksiin B. Yang padahal B itu nggak laku. Kalian suka produknya aja. Pokoknya saya suka produk B. Jadi ngambil decisionnya atau keputusan itu berdasarkan feeling. Jadi kalau kalian pakai Excel itu kan kalian ngambil keputusan berdasarkan data, gitu ya. Yang penting kalian harus bener ya, ngolah datanya itu harus bener, gitu ya. Maksudnya ngolah data benar tuh dalam artian kayak gimana nih? Contoh ya nyari persentase, gitu ya. Terus kalau buat grafik persentase kan berarti pakai pie chart. Terus buat grafik pie chartnya lihat nih produk mana yang paling bagus, paling laku di bulan Januari selama 4 tahun terakhir, di bulan Februari selama 4 tahun terakhir. Nanti bakal ketemu. Terus nanti dilihat rata-ratanya berapa sih rata-rata customer per bulan. Terus dari iklan, misalkan iklan itu kan ada cost per acquisition, ya biaya buat dapetin satu pelanggan. Kalau satu pelanggannya dapatnya 10.000, berarti kalau kalian pengen dapetin 1.000 pelanggan, ya kalian tinggal kalikan aja kan. Kalau kalian ngolah datanya salah atau ngebaca datanya salah, ya kalian nanti bisa jadi salah juga tuh ngalinya. Jadi boncos jadinya, kurang lebih kayak gitu. Berarti penting banget ya, terutama untuk UMKM nih. Betul. Nah, tapi UMKM juga ada nggak sih yang belajar? Banyak juga. Tapi biasa spesifiknya di laporan keuangan. Laporan keuangan. Ya, gitu ya. Jadi kita materinya kan Excel tuh macam-macam ya. Ada yang misalkan di minggu awal basicnya, nanti administrasi, pengenalan, lanjutan, terus nanti kita mulai di case keuangan, nanti baru di case data analis, kayak gitu. Gitu ya. Biasanya sih mereka lebih antusiasmenya pas di minggu-minggu yang laporan keuangan itu. Gitu ya. Gimana caranya sih bikin laporan keuangan yang benar, gimana caranya buat ngolah laporan keuangannya dan sebagainya. Tadi kan untuk menganalisis kita harus menggunakan tadi kayak chart ataupun grafik ataupun tabel dan sebagainya. Kapan kita harus menggunakan tabel, kapan harus menggunakan grafik
atau chart gitu. Grafik atau table itu kan sebenarnya ini teknis banget sebenarnya. Grafik itu kan sebenarnya sama table atau grafik gitu ya. Itu kan masuknya ke statistik deskriptif kan. Dia untuk memberikan gambaran umum gitu ya. Kapan pakai table? Kalau pakai table itu kita pastiin datanya itu nggak terlalu banyak. Atau table itu hanya pengenalan awal sebelum kita ke grafik. Biasanya kayak gitu. Gitu ya. Kebanyakan sih yang kedua. Jarang kita nganalisis atau bikin laporan itu cuma bentuk table doang. Misalkan table ada contohnya, misalkan waktu saya pernah magang di Kementerian Transmigrasi. Nah, itu ada sekitar 1.800 data desa di Jawa Barat gitu ya. Nah, kalau dibentuk pakai table, saya pikir nanti overview-nya nggak dapat. Oke. Biarpun lumayan cukup lah. Kita tahu misalkan desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, sekian indeks desanya, sekian statusnya, maju atau berkembang atau mandiri. Tapi nggak menggambarkan keseluruhan. Tapi kalau misalkan kita ingin menggambarkan keseluruhan, pakai grafik. Misalkan saya pengen tahu nih, kabupaten kota mana sih di Jawa Barat nih yang paling banyak desa mandirinya berdasarkan data dari indeks desa membangun atau indeks desa waktu itu. Ya kita pakai grafik gitu ya. Oke, buat pemilihannya, simpelnya gini. Tadi data itu sebenarnya secara skala pengukuran ada 4 kan, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tapi dibagi 2 garis besar itu kategorik dan numerik. Saya kasih tips simpelnya gini, kalau data kategorik itu biasanya data-data yang bukan angka, data teks, atau data-data yang dia itu nggak ada koma. Contohnya jumlah orang, jumlah desa, jumlah kota, ya itu kan nggak mungkin gitu ya. Atau absensi, ya jumlah absensi, kan nggak mungkin orang pagi absen sore nggak absen dihitung setengah absennya, pasti satu kan, ya bolos dia, kayak gitu, ya kurang lebih kayak gitu, ya data-data yang nggak bisa koma tuh kategorik, sedangkan data-data yang bisa koma tuh numerik. Nah biasanya data-data kategorik ini grafiknya pakai grafik batang, ya Kalau yang data kategorik, ya atau data teks gitu-gitu. Tapi kalau data-data numerik, data keuangan, yang bisa koma 0,999, ya data suhu, tinggi badan, berat badan, ya itu biasanya pakai grafik line atau grafik garis. Terus kalau buat nunjukin perbandingan atau proporsi persentase itu biasanya pakai pie chart atau grafik lingkaran. Tips simpelnya sih biasanya kayak gitu. Tapi detail-detailnya panjang banget sih sebenarnya. Tapi biasanya overall biasanya kayak gitu. 3 itu biasanya. Oke. Nah ini tips buat teman-teman ya. Jadi memang semuanya nggak bisa dibikin semuanya batang semua ya. Iya nggak bisa. Jadi ada kategorinya ya. Oke. Nah kemudian kalau kita pengen upgrade nih, itu bisa kemana aja nih yang bener-bener ya bisa mahir lah nanti kita Excel-nya. Upgrade sih ya tadi ya jelas ya, misalkan kalau ini karena saya diundang ke sini ya ke DSRAD ini bisa gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman selama perkuliahan atau sekolah coba dicari gitu ya, ada nggak sih mata kuliah atau mata pelajaran yang bisa ngebantu kalian tuh buat belajar Excel, atau kalian bisa coba magang itu kan dikasih tugas Excel ya. Kalau perusahaannya baik gitu ya atau bagus sih biasanya diajarin kayak gitu buat upgrade. Jadi upgrade sebenarnya banyak banget caranya waktunya. Kalau kita anggapnya kita belajar di area lah ya. Nah itu belajarnya apa aja tuh? Ada apa aja? Di kita itu produknya banyak banget gitu ya, nggak cuma Excel aja. Tapi yang Excel itu yang spesifik tuh Excel-nya itu ada 4. Di bidang data analisnya, di bidang Excel dan accounting-nya, di bidang perpajakannya, sama di bidang administrasinya. Oh beda-beda ya? Jadi beda-beda, karena Excel buat pajak, Excel buat accounting, sama administrasi beda-beda studi kasusnya. Tapi ujung-ujungnya dasar-dasarnya sama-sama juga gitu ya. Kayak kalian belajar table, belajar if, belajar pivot, dan sebagainya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kelasnya online atau offline atau gimana? Kelasnya kita tuh online, full online. Via apa tuh? Via Zoom biasanya, ada recordingnya. Terus kita juga dapat video. Jadi kalian nggak cuma Zoom doang nih, Zoom-nya dapat, videonya dapat, terus bisa privat chat sama tutor gitu ya. Kalau ada kendala atau kalian misalkan lagi mau tes kerja, ada soal mau dibahas sama tutornya via chat, bisa gitu ya. Terus misalkan benefit lainnya itu e-book juga dapat. Jadi video dapat, e-book dapat, Zoom dapat gitu ya. Lengkap banget gitu ya. Durasinya berapa lama? Kalau Zoom itu kita rata-rata sih 16 sesi. Satu sesi itu kurang lebih 1 sampai 2 jam. Ya tergantung kelas apa, selama 4 minggu. Tapi 1 bulan. Ya, yang penting kalian kerjain tugasnya. Kalau buat sertifikat doang ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian sibuk di bulan sekarang misalkan, kalian ikut lagi di bulan depan, itu gratis. Kita garansi, ya gratis. Kita garansi sampai kalian dapat kerja. Atau misalkan kalian udah dapat sertifikat nih, udah paham di bulan ini. Tapi kalian misalkan mau ngisi kesibukan lagi nih, ya belum dapat kerja. Kalian mau ikut kelasnya lagi. Biasanya pertemuan akhir tuh sering banget ganti materi ya.
gitu ya. Misalkan minggu 1 sampai 2 sama nih materi sama bulan lalu, tapi 3 4 biasanya ganti tuh studi kasusnya. Oh, studi, gitu ya. lebih ke studi kasusnya ya. Iya. Nah, kalian mau ikut lagi tuh di situ, ikut aja. Daripada waktu luang kalian sia-sia kan. Ya, Satu kelasnya itu berapa orang sih? satu kelas itu sih kita nggak batasin ya. Oh, Berapa ya? Tapi overall paling banyak tuh 100 ada. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, Pak, nanti nggak bisa nanya. Enggak kok. Kita pasti lebihin. Jadi misalkan belajarnya 2 jam gitu. Selalu sih dilebihin. Misalkan pertemuan awalnya kita tulis di poster 16 sesi. Iya, saya jarang banget tok 16 sesi. Pasti ada pertemuan bonus gitu ya. Oh. Itu pasti banget kita kasih. Terus kalau misalnya kalian nggak sempat nanya di Zoom karena terlalu banyak yang nanya, kalian bisa nanya ke PC dari WA. PC ke siapa? Ke tutor ya. Oh, Ke oke. tutor ya. Atau kalian tag di grup aja, tutornya juga nanti dijawab. Kayak gitu. Oke, tapi katanya tadi ada bisa chat ke tutor. Hmm. Itu kalau udah ngejadi siswanya gimana tuh? Udah beres kelasnya? Tetap bisa, tetap bisa. Oh, tetap bisa. Bayar lagi nggak? Enggak, gratis, gratis. Yang penting kalian itu masih ada di grup. Ya, Oh, di grup alumni. alumninya. Gitu ya. Biar kita nggak usah ngecek 2 kali kan. Ini peserta atau bukan gitu. Oh. Kayak gitu. Yang penting itu sih. Oke, nah kan ini katanya garansi kerja ya. Nah itu tuh maksudnya sampai benar dapat kerja gitu, mereka bisa ikutan kelas terus. Tapi ada term and condition-nya nggak? Enggak ada. Ya term on condition-nya sampai kita tutup gitu. Ya, tapi semoga enggak ya. Semoga tuh ini berkembang terus Amin, ya amin. gitu ya. Jadi term on condition-nya sampai kita terus ada gitu ya. Selama produknya ada terus, produk dan tutor ada terus gitu ya. Boleh ikut aja terus. Oh, luar biasa. Gitu, ya. Gitu. Nah di sini tuh kan dapat sertifikasi ya. Ada yang sertifikasi, sertifikasinya apa aja tuh? Ada sertifikasi apa aja? Oke, sertifikasi ada yang kompetensi gitu ya. Kompetensi ya biasa ya dari LPK. Nah, tapi Berarti kalau dapatnya dari DS area nih. iya dari desa area Nah. deh, dari lembaga desa areanya. Ada juga yang BNSP ya, gitu ya. Tapi BNSP sedikit pricey, gitu ya. Oh. Lebih mahal dikit, gitu ya. Tapi saya berani bilang kalau kita tuh sebenarnya BNSP yang termurah, gitu ya. BNSP yang termurah, gitu ya. Dan BNSP ini tapi kekurangannya sih nggak fleksibel jadwalnya. Jadwal tesnya biasanya 2 bulan sekali. Biasanya jadwalnya 2 bulan sekali. Jadi kalau kalian ikutnya sekarang, mungkin tesnya bisa jadi 2 bulan lagi, Oh. gitu ya. Gitu terus. Nunggu jadwalnya ya, nunggu jadwal ujiannya ya. Iya, nunggu jadwal ujiannya juga gitu ya. Dan kalian tetap dapat pelatihannya juga, bukan langsung ujuk-ujuk tes aja. Dan kita juga ada program cicilan kalau buat yang mahal-mahal gini, Kang. Dan cicilannya murah banget kok gitu ya. Dari 200.000, 100.000 udah bisa. Gitu ya. Itu udah nge-booking tempat ya. Asalkan nggak lebih dari setahun sih cicilannya. Karena kan ya, karena kan kalau setahun yang jadi masalah bukan kelamaannya ya, ke harganya sih. Harga dari pemerintahnya atau misalkan dari LSP-nya kan bisa jadi naik gitu ya. Jadi kita menyesuaikan aja gitu ya. Bisa kasih tenggatnya setahun. Maksimalnya Gitu ya. cicilannya. Ya, setahun gitu ya. Oke, nah berarti dari Desari juga bisa ngeluarkan sertifikat, itu bisa digunakan buat kerja nggak sih? Pengalaman kita itu ngebantu ribuan orang itu lolos administrasi CPNS kejaksaan. Iya. CPNS. Iya, CPNS kejaksaan. Ya, teman-teman boleh cek deh, cek di TikTok sertifikat komputer. Hampir seluruh videonya itu ngomongin kita, gitu ya. Oh, oke. Ya, dan KOL atau influencer itu kebanyakan adalah orang-orang dari CPNS gitu ya, entah instansinya kejaksaan, Kemenhub, atau dia dari Kemenkumham. Jadi boleh cek aja sertifikat komputer CPNS itu pasti kebanyakan kita videonya, mostly kita. Dan kita alumni yang lolos kejaksaan tuh banyak banget. Kenapa videonya banyak kita? Ya, itu sebenarnya mereka adalah alumni kita yang kita endorse lagi, Oh, gitu oke. ya. Mereka ngerasa thanks nih, gitu ya. Sini kita endorse kerjasama waktu itu sih. Jadi kurang lebih itu kalau buat administrasi gitu ya. Kalau BUMN juga bisa. Paling yang jadi concern sebenarnya nggak cuma kita sih ya, lembaga-lembaga nasional itu ke luar negeri sih. Tapi biasanya kalau orang-orang luar negeri sertifikasi nggak begitu banget sih. Mereka nggak terlalu lihat banget sertifikasi. Yang penting kalian dites bisa gas gitu ya. Gitu. Oke. Tapi ada yang pengalaman di luar negeri untuk Kalau pengalaman ke luar negeri kita sih kebanyakan ya ke Jepang aja gitu ya. Karena Jepang. karena pembukaan yang banyak itu ke Jepang ya. Tapi bukan via kita nih. Kan kita nggak bisa lah gitu ya. Karena kan kita bukan LPK bahasa, terus kita bukan PJ2TKI. Ya yang kita bisa kasih adalah info lokernya aja gitu ya. Oke. Kan dia ngurus sendiri. Kurang lebih itu. Tapi kerjanya masih di bidang administrasi Excel kayak gitu-gitu juga. Iya gitu ya. Data analis. Oh, data analis. Ya. Desari itu belajarnya apa aja sih? Kan selain Excel, apa lagi? Ya Excel ya, terus keuangan, finance, terus data. Terus kami juga baru akuisisi perusahaan pelatihan IT. Sekarang kita baru merambah ke IT juga. Apa tuh IT-nya? IT-nya itu data engineer sama AI engineer gitu. Karena menurut saya pribadi, next 2 sampai 5 tahun ke depan nanti yang bakal over demand itu ya AI sih. Pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan AI. Nah, di AI engineer ini kita diajarin cara buat chatbot, di data engineer kita diajarin cara buat database dan sebagainya. Jadi praktikal banget. Ya, buat teman-teman siap-siap ngadepin 2027, 2030 nantinya ketika AI udah mulai ngambil beberapa pekerjaan kita gitu ya. Makanya kita harus jago dulu cara bikin itunya ya, alatnya. Iya, gitu AI-nya juga. Ah. Gitu ya. Tapi kalau buat
Excel sih tenang aja sih, agak susah sih buat diganti kalau Excelnya banget ya, gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang otomatisasi, misalkan teman-teman kerja di e-commerce gitu ya, itu perlu banget belajar AI sih. Gitu. Atau teman-teman mau kerja di FCMG gitu ya, yang ada otomatisasi, ya itu perlu banget AI. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kerjanya di administrasi aja, sebenarnya AI nggak terlalu perlu banget, tapi kalau bisa bagus. Kalau di keuangan juga sama, AI sebenarnya nggak perlu banget juga, karena kustomisasi banyak banget di keuangan. Tapi kalau bisa bagus, kurang lebih kayak gitu Kang. Sampai kalau nggak salah Excel itu ada kompetisinya ya? Iya betul. Oh iya, peserta kita tuh ada yang terdaftar di kompetensi, kompetisi gitu ya. Mungkin dalam waktu dekat kita post sih, Oh, gitu ya. oke. Kita post orangnya dan sebagainya gitu ya. Ada juga kompetensi Excel Global Competition apa gitu ya. Iya, Saya benar. lupa gitu ya. Itu ada. Itu peserta kami ada gitu ya yang lolos ke situ. Oh, tapi memang yang perlu dipelajari itu ya case-case itu ya. Ketika Betul. case kayak gini gimana caranya gitu kan? Betul betul betul. Oke, sip. Terus kalau untuk orang-orang yang pengen jago data, kemudian Excel, itu kan perlu ada pembuktian nih misalnya. Nah, kan ada buktinya tuh dalam bentuk misalnya konten kah atau dan sebagainya. Ada tips nggak sih buat teman-teman biar bikin personal branding, biar ketika orang tuh, wah jangan hanya di CV aja kan, kalau CV doang mah bisa dicatat ya. Iya. Kemampuan Excel atau spreadsheet bintang Iya. 5 atau apa. Betul. Kemampuan memancing berapa gitu misalkan. Nah, tapi kan sebenarnya perlu ada kayak validasi kan? Betul. Baik itu dalam konten. Kalau ini pun kan ada post kan? Iya. Nah, mungkin dia memberikan insight post ataukah dari Instagram ada apa. Jadi kan HR juga kalau nggak salah sekarang sering ngelihat sosmed kan? Iya. Buat ngevalidasi benar atau nggak selain tes Iya. gitu. Itu ada nggak sih? Kalau kami gitu ya, kami selalu saranin ke peserta to di case ini jadiin portofolio aja. Nah, portofolio itu bebas banget mereka. Ada yang mereka jadiin PPT aja, terus nanti mereka upload di LinkedIn. Ya, cara brandingnya kita kasih arahan lah. Oh, ada juga. Ada juga, Oh, oke. ada juga. Tapi kalau yang buat video itu jarang sih ya, alumni kami gitu ya kan. Kalau video atau sosmed itu kan lebih ke pede-pedean ya, gitu ya. Kalau orang yang nggak pede sih, biarpun bisa, ya nggak bakal di post juga, Ya. gitu ya. Cuman kalau yang di LinkedIn banyak banget ya. Oh, Ya oke. peserta kita kebanyakan brandingnya di LinkedIn, gitu ya. Dan menurut saya perlu banget sih buat kalian. Ini loh, kita udah bahas di case ini, kita udah bikin ini, misalnya kita udah bikin database, kita udah bikin manajemen stok dari Excel aplikasinya. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Penting ya, wajib. Penting banget. Oke, kemudian boleh diberikan mungkin tips buat teman-teman apa yang bisa eh, diberikan dari DS Area kira-kira untuk bisa jago Excel dan jago Excel itu kan dalam artian untuk mempercepat atau pengen kita masuk kerja pun lebih mudah lah ya. Nah, ada pesan nggak nih? Yang pertama, dalam belajar Excel gitu ya, data khususnya gitu ya, teman-teman nggak bisa nggak bisa instan gitu ya, berharap 1 minggu ikut, 1 hari ikut gitu ya, atau 1 kali pertemuan, workshop dan sebagainya, itu paham semuanya, itu yang pertama gitu ya. Jadi jangan lelah belajar, intinya itu. Oke. Sabar. Terus yang kedua, ya pahamin konsepnya, bukan dihafalin. Konsep studi kasusnya, konsep rumusnya, itu kalian hafalin. Terus yang ketiga, banyak banget tanya. Saya sebagai tutor juga gitu kan, tutor kita banyak nih. Kalau nggak ditanya, saya bakal nanya ke grup. Ini nggak ada yang mau nanya gitu ya, benar nggak ada yang nanya gitu ya. Jadi suka banget kita kalau ditanya. Kalau ditanya kan berarti keinginan tahuan gitu ya. Keinginan tahuannya kan tinggi dan kalian harus tumbuhin itu tuh. Terus yang keempat, sering-sering minta soal-soal tes kerja. Nah, kita tuh banyak banget Tes kerja. iya, soal-soal tes kerja dengan Excel. Itu ya, kita banyak banget dari ini Kang, dari alumni. Apa bocoran-bocoran soal? Bocoran-bocoran soalnya. Dan kadangkala kita kasih apa ya bahasanya? Kasih benefitnya nanti misalkan dia tes kerja gini, udah overview-nya nih tesnya, kita bantuin arahannya, nanti pakai rumus ini gitu. Tapi nanti benefitnya kita tes kerjanya dia, kita jadiin soal pelatihan, kayak gitu. Jadi makanya kita banyak banget bocoran dari alumni kayak gitu. Luar biasa sampai ada bocoran soal. Iya. Gitu. Oke, banyak yang nggak lolos nggak sih? Cuman yang jadi persoalan kapan mereka lulusnya aja sih, gitu ya. Kalau di kita, kalau nggak lulus sih hampir, kayaknya nggak ada deh, gitu Lulus. ya. Pasti lulus semua, gitu ya. Cuman yang jadi persoalan kalau mereka nggak ngerjain atau mereka nggak ikut soal-soalnya, ya nggak bakal dapat sertifikasi itu. Cuman kan kita nih dikasih garansi nih, misalkan Kang Man bulan ini sibuk nih, Oke. ya, terus misalkan 10 bulan kemudian Kang Man baru ingat, oh iya pernah ikut pelatihan Excel, belum dikelarin, mau dikelarin di bulan ke-10 itu. Bisa nggak? Bisa, kita kasih garansi, nggak usah bayar lagi. Paling kebanyakan sih di waktunya ya, Oh. gitu ya. Ada yang 1 bulan udah oke, udah lulus, ada yang setahun gitu ya. Yang penting kita masih punya database-nya, terus dia ada di grup alumni atau di grup pelatihannya, kita pasti bakal akomodir. Kebanyakan sih karena kesibukan sih. Gitu kan baru 2-3 minggu udah keterima kerja. Jadinya nggak lanjut kan sertifikasinya. Karena kan tujuan
sertifikasi atau Excel itu kan Dapat kerja. dapat kerja, tapi udah kerja itu banyak banget. Ya, khususnya buat teman-teman yang baru dapat kerja di kawasan industri Batang, dekat Semarang, Jawa Tengah, kawasan industri Subang, Surya Internusa, di situ sih kebanyakan, gitu ya. Itu kan banyak dibuat itu kan cake baru gitu ya, Betul. di situ sih, gitu Kawasan ya. ekonomi. Iya, Oke, thank you Oke. Mas Naufal atau Kak Naufal sudah sharing masalah Excel dan memang ini salah satu skill yang benar-benar wajib walaupun gempuran AI tapi sebenarnya tidak akan menggantikan dan ini alat yang powerful banget sebenarnya Excel. Nah, nanti kalaupun mau yang lebih advance-nya boleh ikutan apa namanya Power BI ataupun MySQL dan sebagainya gitu ya. Kalau udah dari Excel sebenarnya lebih gampang ya untuk mempelajari yang lain. Betul. Dan memang apa namanya skill yang akan dibutuhkan di sampai 2030 dan mungkin kayaknya ke depannya lagi ya. Ini menurut riset aja memang salah satunya data driven ya. Ya, Nah, betul. data driven salah satunya bisa baca data dari mana? Itu salah satunya kita harus bisa dulu Excel minimal kan. Betul. Kalau teman-teman nggak bisa Excel ya gimana baca data kan? Ya, Nah, ini penting banget. Nah, kalau teman-teman pengen ikutan kelasnya bisa kemana aja nih kunjunginya? Nanti teman-teman bisa ke dsarea.id. Oh, Gitu websitenya. ya, iya. Nanti kalau yang nonton podcast ini sih nanti kalian tinggal kode diskon Okta aja, Oh. gitu ya. Nanti pasti ada diskon khusus kok buat Wih, kalian luar biasa. nih yang nonton di sini nih, gitu ya. Nanti ada diskon gitu ya. Nah, Oke. tapi nanti ini ya acak ya, ada yang dapat 20%, ada yang dapat 50% gitu ya. Jadi Oh, nanti oke. acak kode diskonnya, Oke. gitu ya. Tapi kalian pasti dapat potongan. Apa itunya kodenya tadi? Okta. Otka, Gitu. oke. Silakan gunakan ya vouchernya Otka, kode vouchernya. Oke, baik. Thank you sudah sharing dan mudah-mudahan ini memberikan inspirasi buat teman-teman bahwa skill itu wajib dan sudah dibuktikan juga ternyata sekitar 50% orang itu belum bisa masalah Excel ya. Nah, maka dari itu saran dari saya dari Kak Nova juga teman-teman harus dari sekarang persiapan Excel untuk masuk di dunia kerja ataupun sekarang yang sudah kerja pun kalau bisa ditambahkan lagi karena biar ketika nanti teman-teman mau present presentasi dan sebagainya itu akan lebih powerful kalau teman-teman data drivennya bagus gitu ya. Oke, saya Kang Man, apabila video ini dirasa bermanfaat silahkan share, kemudian like juga dan jangan lupa komen juga. Kalau teman-teman pengen ikutan juga tadi kelasnya silahkan klaim dengan kode vouchernya OTKA. Dan terakhir nih, bagi teman-teman ada teman, atau saudara atau siapapun yang ingin kisahnya kita angkat di podcast Cerita OTKA, silahkan komen aja. Nanti tim kita akan bantu hubungi untuk hadir di podcast Cerita OTKA. Saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.